Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Informasi yang akan saya sampaikan, yang akan saya share kepada Bapak Ibu Guru, adanya tunjangan profesi guru itu katanya untuk tahun depan dikena cut ya, demi untuk efisiensi anggaran. Ini saya ambilkan salah satu kasus pada salah satu kabupaten yang menyatakan bahwa ada informasi yang menyatakan bahwa nanti tunjangan profesi guru untuk tahun depan itu akan di-cut ya. Tapi sebenarnya apakah ini hanya sebentar pemberitaan atau hanya cuma perencanaan untuk efisiensi anggaran di tahun depan? Nah, sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG maupun buku-buku PAUD, TK, Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, disclaimer dulu Bapak Ibu Guru, jadi ini yang saya contohkan itu adalah salah satu di kabupaten yang menyatakan bahwa demi efisiensi anggaran di tahun 2026, salah satu yang dikorbankan itu adalah tunjangan profesi guru. Nah, ini belum tentu semua kabupaten atau daerah menerapkan ini ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas secara lengkap di dalam video saya ini. Nah, yang pertama dulu, jadi pemerintah kabupaten itu merencanakan efisiensi anggaran untuk di tahun 2026 dan pos yang akan menjadi salah satu korbannya itu adalah uh, pemberian atau pencairan tunjangan profesi guru. Nah, ini dipicu oleh kebijakan efisiensi pemerintah pusat ya. Jadi mungkin kabupaten tersebut itu sudah mengajukan anggaran sekian miliar misalnya atau sekian triliun, tapi banyak mengalami pemotongan dari pusat sehingga mereka menganggap bahwa untuk pos anggaran di tahun 2026 ke depan itu selama kegiatan berjalan itu mungkin ada bagian-bagian yang memang apakah harus perlu dilakukan atau perlu adanya pemotongan pada bagian-bagian tertentu seperti contohnya misalnya dilakukan pemotongan atau cut pada tunjangan profesi guru. Nah, jika ini terjadi maka yang akan sangat dirugikan tentunya adalah Bapak Ibu guru sendiri ya, mengingat bahwa Bapak Ibu guru sudah bekerja maksimal, tetapi pada akhirnya kalau tunjangan profesi gurunya di-cut, ini menjadi kabar yang tidak mengenakan gitu. Apalagi kalau misalnya ini tidak berlaku untuk semua daerah ya. Pasti hanya cuma daerah-daerah yang mungkin kapasitas fiskalnya terbatas ya, sehingga harus dilakukan dengan pemotongan cut pada tunjangan profesi guru. Tapi sejujurnya kalau misalnya pusat itu mungkin tidak melakukan efisiensi anggaran ya, mungkin juga tidak akan terjadi hal yang sama seperti ini. Tapi apakah ini merupakan suatu hal yang final atau baru merupakan perencanaan? Nah, kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya penurunan APBN ya di salah satu kabupaten. Jadi APBD itu di tahun 2025 itu kurang lebih 3,2 triliun. Proyeksi APBD di tahun 2026 itu turun ya menjadi 2,52 triliun. Nah, penurunan ini sekitar 520 miliar gitu yang kemudian ini yang adanya bagian-bagian yang harus dikorbankan untuk pemotongan tersebut. Nah, ini pos anggaran yang diefisiensikan, jadi ada tunjangan guru, kemudian makan dan minum rapat, ya, kemudian ada ATK, perjalanan dinas, seremonial, kemudian ada listrik, hibah dan dana bansos, serta dana desa. Jadi pos-pos ini yang direncanakan akan ada mengalami pengurangan, pemotongan ya dari apa yang semestinya harus didapatkan, kemudian tidak akan didapatkan ya. Yang paling minim itu yang paling memungkinkan itu misalnya makan minum rapat itu ya. Itu yang paling mungkin untuk tidak ada lagi makan minum rapat misalnya seperti itu. Dan juga seremonial ya, seremonial ini kan tidak terlalu penting sebenarnya gitu. Jadi kalau daripada mengorbankan tunjangan guru ya mending bagian-bagian yang lain ya yang harus dikorbankan kalau menurut saya. Kemudian ini tunjangan guru yang dikurangi ini disebut sebagai tunjangan profesi guru ya yang akan mulai dicairkan tiap bulan itu di tahun 2026 karena itu sudah fix ya disampaikan langsung oleh Pak Mendikbudrismen melalui sebuah wawancara kemudian juga disampaikan di depan Pak Presiden di Hari Guru Nasional. Kemudian juga ini mengarah pada tambahan penghasilan guru ya kalau misalnya single salary itu juga diterapkan karena berbasis kinerja ya. Nah, ini berlaku mulai tahun 2026 dan besaran potongan sebelum ditetapkan. Jadi
secara kalau kita lihat ini secara tidak langsung itu sebenarnya baru perencanaan ya. Jadi belum merupakan sesuatu hal yang final gitu. Nah, jadi ini juga yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu guru bahwa segala sesuatunya itu kita harus memastikan sampai akhir ya, biar nanti tidak salah miskomunikasi misalnya ya, atau misinformation. Nah, ini pernyataan resmi salah satu Pemkat menyampaikan bahwa ini disampaikan oleh Kepala BPKAD ya, terkait dengan pengurangan ini masih dalam tahap pembahasan. Nah, itu kan Bapak Ibu guru ya, ini masih dalam tahap pembahasan rencana, jadi belum final. Jadi belum ada sebenarnya keputusan angka final ya. Jadi semoga tidak ada pemotongan ya, atau tidak ada cut di pos-pos tertentu terutama untuk yang tunjangan sertifikasi gurunya. Nah, lalu seperti apa sebenarnya respon guru ya kalau misalnya terjadi adanya cut ya atau pemotongan pada penerimaan tunjangan profesi guru. Nah, guru itu sudah mendengar sebenarnya kabar pemotongan tersebut ya. Jadi tapi belum ada sebenarnya surat resmi dari dinas terkait hal tersebut ya. Kalau misalnya tidak ada surat resmi dari dinas berarti tidak ada pemotongan gitu ya. Jadi Bapak Ibu guru tetap harus menunggu informasi dari dinas pendidikan masing-masing di daerahnya terkait dengan isu pemotongan TPG ini. Nah, tunjangan di tahun 2020 juga masih diterima utuh ya oleh teman-teman guru, terutama untuk yang guru bersertifikasi, baik itu yang non ASN maupun yang ASN. Nah, harapannya itu adalah pemotongan itu juga tidak besar ya, tetapi sebenarnya mau dipotong pun sebesar apapun itu sangat berarti bagi Bapak Ibu guru ya, mengingat bahwa kita ketahui bahwa dramanya untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru itu kan sangat banyak ya, drama-dramanya itulah yang mengakibatkan kemudian oke, kita semestinya jangan memotong anggaran khusus untuk tunjangan profesi guru ini. Jadi mungkin ada bagian-bagian khusus yang lain lah yang harus dipotong lah gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah yang berkaitan dengan nih ya, dampak potensi ya. Jadi ada penurunan take home pay guru yang kalau misalnya ini benar-benar direalisasikan, tapi sekali lagi Bapak Ibu guru ini belum ada keputusan finalnya ya. Kemudian ini bisa berpengaruh terhadap kesejahteraan Bapak Ibu guru sendiri ya, karena kita ketahui bahwa salah satu sumber pemasukan utamanya guru itu kan dari ini ya, dari sertifikasi guru. Sama sensitif karena tunjangan itu adalah pendapatan utama Bapak Ibu guru sendiri. Nah, catatan pentingnya, jadi ada kebijakan ini masih bersifat rencana Bapak Ibu guru, jadi tidak semua itu detail sudah jelas, perlu adanya menunggu regulasi resmi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten masing-masing, apakah akan terjadi pemotongan tunjangan profesi guru atau memang tepat ya atau tetap ya tidak ada pemotongan sama sekali. Jadi secara kesimpulan, kalau disimpulkan bahwa pemangkasan tunjangan guru itu adalah bagian dari efisiensi APBD karena ya, merupakan juga yang dari pusat itu melakukan efisiensi ya. Nah, ini berlaku tahun 2026 dan belum sebenarnya ada angka pasti terkait dengan efisiensi tersebut. Nah, guru dan publik itu terus memantau ya kebijakan resminya biar nanti tidak salah arah gitu ya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.